Halo guys, kembali baca pakai 221. Nah, kali ini kita bakal recap alur cerita dari game Godzilla Strike Zone. Oh ya, ngomong-ngomong, gambar dari game ini aku ambil dari game Tab Gameplay. Jadi kalian harus nonton channelnya ya. Tuh tulisannya tuh aja di bawah juga tuh. Nah, Godzilla Strike Zone ini merupakan game yang dirilis tahun 2014. Jadi udah nggak ada lagi di Play Store. Ya maklum, game lama. Sekarang game Android zaman sekarang udah cringe. Game ini berlatar waktu pada saat pertengahan film Godzilla tahun 2014. Makanya game juga dirilis tahun 2014. Cerita waktu adegan para pasukan di film pergi ke San Francisco untuk mengambil bom nuklir kalau nggak salah. Dan juga karakter utama dari film Godzilla 2014, Force Brody, juga ikut dalam misi ini. Tapi di sini POV dari game ini bukan menceritakan Force Brody, nyeritain tentang player tanpa nama, tentara tanpa nama yang sebut aja namanya James. Oke, langsung aja kita ke dalam plot. Oh ya, mungkin beberapa dari kalian udah tahu game ini karena Winda Basudara juga pernah main game ini. Diawali dengan cutscene pendek yang dimana kalian bersama para tentara lain termasuk Force Brody terjun dari udara. Di sini kalian harus mengatur karakter James agar tidak bertabrakan dengan para tentara lain. Ketika kalian sudah menembus awan, tiba-tiba kalian ada di kota bersamaan dengan asap yang menutupi kalian. Ternyata di samping kalian ada Godzilla. Nah, kalian pun terpisah dan sampai ada Godzilla dekat kalian. Karena tujuan James berbeda ya dari tim pasukan yang lain. Ntar nanti dulu ya, ceritain plot dulu. Nah, James pun harus menghindari gedung-gedung menggunakan parasut biar selamat. Oh ya, gimana juga tersedia di Android sama iOS dengan dari PC gitu kan. James terus kan menghindari rintangan sampai dia akhirnya berhasil ke tempat dia mendarat. Oke, jadi saya ceritain dulu misi James itu gimana. Jadi James itu iklan. Jadi misi James itu adalah menyelamatkan warga-warga di kota San Francisco. Jadi di film Godzilla 2014, Force Brody sampai semua tentara lain itu tuh disuruh buat ambil nuklir. Sedangkan James ditugaskan untuk menyelamatkan para orang-orang yang terjebak di gedung-gedung. Menyelamatkan lah, bisa dibilang disuruh dia menyelamatkan. Sedangkan yang lainnya itu harus ambil bom nuklir gitu. Sama yang ada di kayak filmnya Godzilla 2014. James terus berjalan menghindari semua rintangan yang ada di kota San Francisco yang sekarang udah hancur lebur dikarenakan pertarungan Godzilla dan Muto. James melihat kalau ada tanda-tanda Godzilla yang mendekati tempat dirinya. Sampai dia melewati sebuah jalan persimpangan. Seperti inilah. Ternyata jalur yang dia lewati juga adalah jalur sama yang Godzilla lewati.
Oh ya, jalanan ini hancur gara-gara Godzilla versus Muto ya, kayak sebelumnya aja. Jadi membuat James harus lari secepat mungkin. James harus lari, menghindari kacauan, kehancuran jalanan yang menimpa banyak hal yang membuat nanti dia bakal mati, geprek dia kena geprek. Dia terus lari, James terus lari tanpa menyerah, terus lari melewati semua rintangan sampai dia pergi ke persimpangan dan dia akhirnya selamat. James pun melihat tempat gedung yang sepertinya ada seseorang di dalamnya. Akhirnya nggak tahu dia pakai insting apaan, dia pun langsung sebuah bom. Dia pun menembak bom tersebut dan bener aja ada orang yang muncul yang kejebak di dalam. Dan langsung saja James menembakkan flare dan muncul pesawat yang langsung mengevakuasi semua orang. Tapi pada saat dia baru melihat tuh pesawat, tiba-tiba di belakang muncul Godzilla yang membuat James harus kabur dan berhati-hati dari gedung yang hancur. Kabur, woi. Di sini James hampir kehilangan nyawanya. Dan James langsung kabur karena jalan yang dia lewati mau dipakai sama Godzilla. Dia pun harus terus berlari. Dia bahkan harus lari melewati Godzilla yang sudah sangat dekat ada di tempatnya. Dia pun terus lari melewati banyak rintangan. Dan malahan yang ini lebih parah rintangannya, apalagi kalau kita lihat belakang. Ngoeng, deket betul woi. Otak ketara-ketir si tab gameplay. Akhirnya James pun pergi ke sebuah gedung dan dia sudah nggak ada jalan lain karena terpaksa dia harus naik gedung itu. Kepala Godzilla ada di dekat yang ada terus ngejar dia. Iya, dia sebenarnya mau jalan doang si Godzilla, tapi udah kayak ngejar si James. James pun yang udah rasanya udah pasrah sama kehidupan pun cuma bisa duduk ngeliatin Godzilla yang muncul sambil ngelewatin dan menghancurkan gedung. Dia pun terhempas gara-gara Godzilla memegang gedungnya. Ini keadegannya dijadiin thumbnail sama tab gameplay. Dan habis itu Godzilla pergi begitu aja karena mungkin dia melihat Muto. Dan James pun gedungnya mau roboh, tapi untung dengan sigap dia pindah-pindah gedungnya mau hancur. Dia main loncat-loncatan gitu ya. Dia terus kayak gitu dan dia akhirnya sampai lah di tempat yang aman. Ya enggak juga sih. Lalu dia pergi ke tempat yang ternyata nih tempat itu merupakan tempat pada saat Force Brody bareng tim tuh ketemu Muto tuh sama Godzilla. Yang dimana di scene di film Godzilla 2014 Godzilla mengaum sangat keras di tempat ini.
Tapi sepertinya sudah terjadi di pertarungan antara kedua monster itu. Dan sepertinya timeline yang ini ada di bagian saat Godzilla tertimbun gedung dan baru sadar gitu. Nah, ini si James menaiki gedung dan dia melihat gedungnya kemungkinan ada orangnya. Jadi dia pun pergi ke gedung itu. Tapi sayangnya di gedung itu lagi kena genangan air berlistrik. Dan dia ngeliat ada orang, jadi dia tembak tuh aliran listriknya, sehingga orang-orang itu selamat. Dan James menembakkannya flare sekali lagi, dan pesawat pun kembali muncul. Orang-orang langsung dievakuasi. Tapi tiba-tiba ternyata ada Godzilla. Aduh, ini si James nasibnya sial betul. Sehingga lagi-lagi James harus melarikan diri dari Godzilla. Sepertinya pada adegan ini Godzilla ingin mengejar Muto karena sepertinya Muto telah sampai di pantai ya, ada di filmnya, dan membunuh semua pasukan kan. Tapi pada endingnya James Brody satu-satunya pasukan yang selamat ya di filmnya, karena keburu ditolong Godzilla. James pun langsung kabur. Kalau di tempat yang flashback tadi tuh Godzilla ya teriak yang ada di filmnya, dia terus lari dan lari. Dan untungnya ada pesawat yang udah ngejemput si James. James pun ngeliat belakang dan langsung aja tiba-tiba dia ringnya jadi lebih cepat. Dan mereka pun langsung aja kabur. Udah itu hampir aja pesawatnya hancur. Dan di sini ada cutscene yang cukup keren yang dimana di GG. Dan Godzilla pun berteriak itu meraung kepada James. Tamat. Ya, jadi game yang cuma memiliki waktu 14-an menit ini ya, atau 12 menit, 13 menit ini ya worth it lah. Ini kan game juga buat promosi film Godzilla 2014. Karena ini juga game dirilis tahun 2014. Fadlan, ribut mulu ya Fadlan ya. Dan game ini cukup ini worth it untuk game seperti game King Kong 2005. Nah, game ini ya meskipun cukup kayak ya gimana gitu ya, grafiknya jelek, tapi suasana tegang seperti di Godzilla 2014 itu terasa banget. Apalagi kita merasakan perspektif dari NPC di game ini. Dan akhirnya kita juga tahu kalau ternyata di film Godzilla 2014 itu nggak hanya Brody yang selamat, tapi juga si James atau player ini. Dan ya udah gitu sih ya untuk game action menegangkan gini, ini game worth it. Tapi sayangnya udah nggak ada lagi di Play Store ya, ini game jadul soalnya. Oke guys, jadi selamat dari Paki 21, jadi goodbye, bye.